kami dari kelompok 1, The Seven, di luar nalar. Saya Risma, Saya Cerin. Saya Ray, saya Delon, saya Carlos. saya Tia. Saya Preti. Silakan menyaksikan video kami. Oke, baik. Di sini saya sudah membentuk menjadi jaring-jaring kubus-kubus yang dimana setiap jaring-jaringnya berukuran 10 cm. Ini. 10, 10, samping kanannya 10, 10, 10, semuanya 10. Oke, kemudian di sini saya gunting agar membentuk menjadi sebuah dadu. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Preti Lesiana Luhur dari kelas 12 IPS 5. Halo teman-teman, selamat datang di kelas matematika di luar nalar. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memberikan penjelasan tentang soal-soal peluang yang berkaitan dengan materi peluang. Di sini, kelompok kami akan dibantu dengan 3 alat peraga, yaitu yang pertama, 4 buah koin, 1 buah dadu, dan 15 buah bola dengan warna-warna yang berbeda, yaitu 5 warna hijau, 5 warna merah, dan 5 warna biru. Baik teman-teman, di sini saya akan memulainya dengan sebuah dadu. Dan di soal pertama ini berkaitan dengan pelemparan 1 buah dadu sebanyak 1 kali. Dan saya akan melakukan pelemparan dan kita akan melihat mata dadu mana yang akan muncul. Baik, mata dadu yang muncul yaitu mata dadu 1. Karena kita sudah mendapatkan mata dadu 1, maka dari itu kita akan mencari peluangnya. Rumus peluang pasti teman-teman sudah tahu, yaitu PA sama dengan NA per NS. Nah, sebelum ke rumus, pasti teman-teman bingung apa itu NA dan apa itu NS. Jadi, NA itu merupakan peluang kejadian A, sedangkan NS itu merupakan ruang sampel. Nah, karena NA dan NS-nya belum diketahui, karena kita sudah bermodalkan mata dadu yang muncul yaitu mata dadu 1, maka kita akan mencari NA dan NS-nya. Nah, NS-nya itu merupakan ruang sampel. Ruang sampelnya itu di mana jumlah semua mata dadu itu ada 6, yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, 5, dan 6. Baik, NS-nya sama dengan 6, karena jumlah mata dadunya ada 6. Kemudian, NA. NA merupakan peluang kejadian A-nya, yaitu kejadian pertama, yaitu pelemparan 1 buah dadu 1 kali ini. NA sama dengan 1, dengan A-nya sama dengan 1. Kenapa 1? Karena mata dadu yang keluarnya tadi 1. Kemudian karena kita sudah mendapatkan NS dan NA-nya, kita masukkan ke rumus peluang, di mana peluang kejadian A yaitu NA per NS. Peluang kejadian A sama dengan NA-nya tadi sama dengan 1 per NS-nya sama dengan 6. Jadi peluang kejadian A-nya itu 1 per 6. Baik teman-teman, kita sudah dapat PA-nya yaitu 1 per 6. Jadi inilah jawaban untuk soal yang pertama, yaitu pelemparan 1 buah dadu sebanyak 1 kali. Baik teman-teman, soal yang kedua yaitu pelemparan 4 buah koin sekaligus dalam sebanyak 1 kali. Baik, di sini saya akan melakukan pelemparan 4 buah koin ini dan kita akan melihat
apakah muncul angka atau maupun gambar? Baik, di sini muncul gambar, 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 dan gambar. Berarti 4 koin ini memunculkan sisi gambar. Baik teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui tadi, saat pelemparan kita mendapatkan sisi gambar pada keempat koin. Nah, maka dari itu di sini saya membuat seperti poin faktor untuk mempermudah kita menemukan jumlah sisi, di mana setelah kita membuat ini, maka kita akan mendapatkan jumlah sisi pada koin yaitu sebanyak 16 pada keempat koin. Nah, di mana sisi gambar itu muncul satu kali, yaitu gambar, 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 dan gambar. Ini merupakan sisi koin yang saya dapatkan tadi. Baik teman-teman, di sini kita tetap seperti soal yang pertama yaitu mencari peluang. Nah, seperti yang saya sudah kasih tahu tadi bahwa rumus peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nah, kemudian daripada itu, kita harus cari dulu NS-nya, di mana NS-nya itu tadi sama dengan 16. Kalau kita mau lebih mudah, bahwa seperti yang kita ketahui bahwa jumlah koinnya tadi ada 4, maka di situ akan memunculkan sisi angka dan gambar sebanyak 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, setelah kita dapat NS-nya, kemudian kita cari peluang kejadian A-nya, di mana sebelum itu kita cari dulu NA-nya sama dengan 1 kali, di mana A-nya memunculkan kejadian pertamanya itu memunculkan sisi gambar sebanyak 4 kali. Baik teman-teman, setelah kita mendapatkan NS dan NA-nya, kita masukkan ke rumus peluang kejadian A, di mana NA per NS, di mana NA-nya sama dengan 1 yang memunculkan sisi gambar pada keempat koin, dan NS-nya sama dengan 16. Jadi, peluang kejadian A untuk sisi koin yang memunculkan 4 gambar yaitu 1 per 16. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait soal matematika yang kedua, yaitu tentang menjelaskan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Nah, soal yang pertama berkaitan dengan hal ini yaitu pengambilan satu bola sebanyak 2 kali dengan pengembalian. Nah, kalau kita analisis dari soalnya, maka kejadian yang terjadi ini merupakan kejadian saling bebas, di mana kejadian satu yang pertama nanti tidak berpengaruh terhadap kejadian yang satunya lagi. Nah, di sini saya akan melakukan pengambilan salah satu bola yang akan menjadi kejadian pertama. Baik, bola yang saya ambil yaitu bola berwarna hijau. Berarti ini merupakan kejadian pertamanya. Nah, berarti kejadian pertama itu pengambilan satu bola hijau. Nah, kemudian saya akan mengembalikannya lagi, karena di sini kejadiannya itu dengan pengembalian. Kemudian saya akan mengambil satu bola lagi sebagai kejadian yang kedua. Baik teman-teman, di sini saya mendapatkan bola berwarna merah. Nah, bola berwarna merah ini merupakan kejadian yang kedua. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan kejadian pertama dan kejadian kedua, maka dari itu kita akan mencari ruang sampelnya. Ruang sampelnya kita gunakan rumus kombinasi. Kenapa? Karena kita hanya mengambil satu bola dari jumlah keseluruhan bola, di mana jumlah keseluruhan bola ini yaitu 15 bola. Dengan 5 bola berwarna merah, 5 bola berwarna hijau, dan 5 bola berwarna biru. Berarti NS-nya sama dengan kombinasi 1 dari 15. 15 merupakan jumlah keseluruhan bola, yaitu di mana hasilnya sama dengan bilangan ini yaitu 15. Nah, karena NS-nya kita sudah dapatkan, berarti sekarang kita mencari kejadian pertamanya, di mana kita lambangkan dengan NA. Nah,
NA-nya berapa? NA-nya tetap menggunakan rumus kombinasi. Karena kejadian ini itu tidak memperhatikan urutan. Berarti kombinasi 1 dari 5. Kenapa 5? Karena jumlah bola yang saya ambil pertama itu, bola hijau tadi, hanya 5 saja. Berarti kombinasi 1 dari 5, yaitu sama dengan 5. Nah, karena NS dan NA-nya kita sudah dapatkan, kita masukkan ke rumus peluang. Rumus peluang yaitu NA per NS. Nah, NA-nya berapa? 5. NS-nya 15. Nah, apakah yang masih bisa disederhanakan? Bisa. Kita sederhanakan dengan 5. Maka menghasilkan 1 per 3. Oke. Jadi, peluang kejadian pertamanya itu 1 per 3. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan peluang kejadian pertama yaitu 1 per 3. Maaf. Nah, sekarang kita akan mencari peluang kejadian keduanya yang kita lambangkan dengan PB. Nah, tadi kejadian kedua itu saya mengambil bola berwarna merah. Berarti kita mencari NS-nya tetap sama. Kenapa? Karena jumlah keseluruhan bola tadi tetap 15 dan kita hanya mengambil 1 dari 15 tersebut. Berarti NS-nya sama dengan kombinasi 1 dari 15, tetap hasilnya 15. Nah, sedangkan NB-nya sama dengan kombinasi 1 dari 5. Kenapa? Karena saya hanya mengambil 1 bola merah dengan pengembalian. Dan di mana bola merahnya berjumlah 5. Berarti 1 dari 5. Tetap menggunakan rumus kombinasi teman-teman, karena dia tidak memperhatikan urutan. Berarti kombinasi 1 dari 5 itu sama dengan 5. Nah, karena kita sudah mendapatkan NB dan NS-nya, maka peluang kejadian B atau kejadian keduanya itu sama dengan NB per NS, di mana hasilnya 5 per 15. Tetap bisa disederhanakan dengan 5, yaitu 1 per 3. Nah, berarti peluang kejadian keduanya yaitu 1 per 3. Sama kan teman-teman? Baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal kejadian, menjelaskan dan menentukan peluang kejadian majemuk yang kedua, yaitu pengambilan 1 bola sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Wah, di sini cukup unik karena soalnya tanpa pengembalian, beda dengan soal yang pertama, yaitu bahwa di sini sudah masuk ke kejadian majemuk peluang bersyarat. Kenapa? Karena ini termasuk kejadian tidak saling bebas, tetapi saling mempengaruhi. Baik, di sini saya akan melakukan pengambilan bola lagi, namun ini tanpa pengembalian. Maka dari itu saya akan mengambil 1 bola. Nah, di sini saya mendapatkan bola berwarna merah. Berarti pengambilan pertama bola merah. Oke. Saya tidak kembalikan lagi ya ke teman-teman, karena ini tanpa pengembalian. Kemudian saya akan mengambil 1 bola lagi dengan secara acak untuk menentukan pengambilan yang kedua atau yang akan menjadi kejadian kedua. Baik teman-teman, di sini saya mendapatkan bola berwarna biru. Jadi di sini saya sudah memiliki 2 bola tanpa pengembalian. Berarti kejadian pengambilan pertama sebentar agak berbeda dengan kejadian pengambilan yang kedua. Pengambilan kedua, saya mendapatkan bola merah. Mohon maaf, bola berwarna biru. Baik teman-teman, karena kita sudah menemukan pengambilan pengambilan pertama itu bola merah dan pengambilan kedua yaitu bola berwarna biru. Sekarang kita akan mencari ruang sampelnya atau NS-nya. Nah, NS untuk kejadian yang pertama yaitu sama dengan menggunakan rumus kombinasi karena tidak memperhatikan urutan. Berarti kombinasinya 1 dari 15. Kenapa 15? Karena waktu saya mengambil bola pertama ini, jumlah keseluruhannya itu ada 15. Berarti hasilnya 15. Ini untuk ruang sampel yang untuk kejadian yang pertama. Nah, sekarang kita mencari NA-nya.
kejadian pertamanya, yaitu pengambilan satu bola merah. Nah, pengambilan satu bola merah ini, kita hanya ambil satu dari jumlah keseluruhan bola merah, yaitu 5. Berarti menggunakan rumus kombinasi juga, karena tidak memperhatikan urutan, 1 dari 5 sama dengan 5. Oke, karena kita sudah memperoleh NS dan NA-nya, sekarang kita masukkan ke rumus peluang. Peluang kejadian A, yaitu sama dengan NA per NS, sama dengan 5 per 15. 5 per 15 ini masih bisa diperkecil dengan 5, hasilnya sama dengan 1 per 3. Ini peluang untuk kejadian pertama. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan peluang kejadian A, yaitu 1 per 3. Sekarang kita akan mencari kejadian keduanya, karena tadi kita mengambil bola biru. Tapi di sini kita tidak melakukan pengembalian. Berarti di sini tanpa pengembalian. Ingat, tanpa pengembalian. Berarti NS-nya sudah berbeda ya teman-teman dari jumlah pertamanya, karena dari jumlah keseluruhan tadi kan 15. Terus di sini sudah kita ambil 2 bola jadinya. Berarti kombinasi 1 dari 14. Berapa kombinasi dari 1 dari 14? Yaitu 14. Oke. Sekarang kita cari dia punya nilai NB-nya atau kejadian keduanya, di mana kita tetap menggunakan rumus kombinasi karena tidak memperhatikan urutan, yaitu kombinasi 1 dari 5. Kenapa 1 dari 5? Karena kita hanya mengambil 1 bola berwarna biru dan jumlah keseluruhan bola berwarna biru itu ada 5. Berarti ini tetap sama dengan 5. Oke teman-teman, nah karena kita sudah mengetahui NS dan NB-nya, maka dari itu kita masukkan ke rumus peluang kejadian B, yaitu NB per NS, di mana NB-nya tadi sama dengan 5 per NS-nya sama dengan 14. Nah, berarti kita peroleh peluang kejadian B sama dengan 5 per 14. Ini tidak bisa diperkecil lagi ya teman-teman, karena 5 tidak bisa dibagi dengan 2, 14 pun begitu. Baik teman-teman, kita sudah memperoleh peluang kejadian A yaitu 1 per 3 dan peluang kejadian B 5 per 14. Maka dari itu sekarang kita menganalisis bahwa berdasarkan pengambilan bola yang saya sudah lakukan tadi, itu yang pertama itu bola merah dan yang kedua bola biru, maka dari itu kejadian B di sini dapat kita simpulkan bahwa kejadian B, pengambilan bola biru, terjadi setelah kita melakukan pengambilan bola berwarna merah. Berarti di sini peluang kejadian B-nya itu terjadi setelah A. Kejadian A atau kejadian pertamanya terjadi. Berarti rumusnya seperti ini. Karena ini tetap merupakan kejadian saling bebas, maka dari situ kita tetap menggunakan peluang A iris B per peluang kejadian A. Karena peluang kejadian A yang duluan terjadi. Nah, PBA kita sudah ketahui, yaitu 5 per 14. Nah, PANB-nya apakah sudah diketahui? Belum ya teman-teman. Berarti ini yang akan kita cari. Per PA. PA-nya berapa? PA-nya atau peluang kejadian A-nya itu 1 per 3. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita kali silang. Namun, kita pindahkan dulu PA iris B-nya itu ke depan. PA iris B sama dengan 1 per 3 dikali 5 per 14. Sama dengan 1 kali 5 sama dengan 5 per 3 kali 14 sama dengan 42. Nah, berarti peluang A iris B-nya yaitu sama dengan 5 per 42. Nah, berarti demikianlah penjelasan saya terkait soal yang kedua. Soal yang kedua ini yang dimana kita mendapatkan peluang A iris B-nya sama dengan 5
per 42. Halo, perkenalkan nama saya Alfonsus Serayan Sukmayadi. Saya dari kelas 12 IPS 5. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya di sini langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya di sini menjelaskan dan menentukan peluang suatu kejadian melalui pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali. Oke, di depan saya ini sudah tersedia dadu. Langsung saja saya melempar. Oke, baik. Yang saya dapat di sini adalah tiga mata. Jadi rumusnya di sini BA sama dengan NA per NS. Lalu di sini NS-nya sama dengan 6. NA-nya sama dengan 1. Lalu A-nya di sini sama dengan 3. NS-nya di sini jumlah mata dadu keseluruhannya, sedangkan NA-nya di sini jumlah berapa kali pelemparan yang dilakukan. Sedangkan A di sini hasil yang saya dapat tadi yaitu 3. Kemudian lanjut sini, lanjut ke rumus selanjutnya. PA sama dengan NA per NS. Hasil akhirnya di sini sama dengan 1/6. Oke, kemudian lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini contoh soalnya di sini pelemparan 4 buah koin sekaligus sebanyak 1 kali. Jadi di tangan saya ini terdapat 4 koin. Saya akan mencoba melemparnya. Oke, yang saya dapatkan di sini ada 3 gambar dan 1 angka. Oke, kemudian di sini saya akan menulis rumusnya. PA sama dengan NA per NS. A-nya di sini sama dengan 3 karena ada 3 yang menghasilkan 3 angka dan 1 gambar. Di sini. Oke, jadi di sini NA-nya sama dengan 3. Kemudian saya jabarkan di sini. Yang pertama angka, gambar. Kemudian yang kedua yang kedua di sini gambar, angka, gambar. Kemudian yang terakhir di sini gambar, angka, gambar. Jadi itu mengapa hasilnya 3? Karena ada 3 yang menghasilkan gambar, angka, gambar. Kemudian hasilnya NS-nya di sini sama dengan 16 karena jumlah koinnya ada 4. Jadi jumlahnya sisi kiri dan kanan karena ada gambar dan angka jadinya 8 kali 8 sama dengan 16. Mohon maaf, jadi 4 kali 4-nya 16. Jadi di sini kita langsung ke rumusnya. Jadi di sini hasil akhirnya di sini sama dengan 3/16. Oke, baik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya yang sebelumnya, di sini saya langsung ke soalnya saja. Yang pertama itu pengambilan satu bola sebanyak 2 kali dengan pengambilan. Di depan saya ini sudah tersedia 15 bola.
Yang diantaranya ada 5 bola merah, 5 bola biru, dan 5 bola hijau. Totalnya ada 15. Sebelum menuju ke soalnya, di sini saya akan melakukan pengambilan. Oke, di sini pertama saya mendapatkan bola. Oke, di sini saya sudah mendapatkan bola berwarna merah. Oke, di sini saya akan melakukan pengambilan yang kedua. Oke, yang saya dapat di sini adalah bola hijau. Oke, di sini saya akan menulis pengambilan yang pertama. Di sini tadi kan saya dapat tadi bola merah. Jadi kemudian pengambilan keduanya di sini. Yang saya dapat tadi bola warna hijau. Jadi masuk ke rumusnya di sini. NA sama dengan kombinasi 1 dari 5. Kombinasi 1 dari 5 sama dengan 5. Mengapa kombinasi 1 dari 5? Karena jumlah bola merah tadi ada 5. Kemudian lanjut ke NS-nya di sini. NS-nya sama dengan kombinasi 1 dari 15, karena 15 didapat dari jumlah bola tadi, bola merah, biru, dan hijau. Kombinasi 1 dari 15 ini sama dengan 15. Kemudian kita di sini menggunakan rumus peluang. Di sini PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi di sini 5, NS-nya sama dengan 15. Jadi di sini 5 per 15 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1/3. Oke, jadi pengambilan pertama tadi hasilnya 1/3. Kemudian kita di sini lanjut ke pengambilan yang kedua, mencari pengambilan yang kedua. Sama seperti cara kerjanya tadi, sama seperti pengambilan yang pertama, yang dimana NA sama dengan kombinasi 1 dari 5. Kemudian kombinasi 1 dari 5 sama dengan 5. Oke. Kemudian NS yang sini kombinasi 1 dari 15 sama dengan 15. Oke, lanjut ke rumus penjabarannya. Oke, di sini PB sama dengan NA per NS. Hasilnya sama dengan 5/15. 5/15 ini kita sederhanakan lagi menjadi 1/3. Di sini hasil pengambilan keduanya itu menjadi 1/3. Oke, setelah kita menemukan hasil pengambilan pertama dan kedua tadi, di sini kesimpulannya kejadian pertama dan kedua itu saling bebas. Oke, kita lanjut ke rumus yang berikutnya. PA iris B sama dengan PA kali PB. Oke, lanjut. Kejadian pertamanya itu 1/3. Kita andaikan kejadian pertama itu menjadi PA. Jadi di sini tadi 1/3 kali kejadian keduanya tadi 1/3 juga hasilnya. Kejadian kedua itu kita andaikan menjadi PB tadi.
Jadi di sini 1/3. Hasil akhirnya 1/9. Oke, jadi di sini teman-teman bisa kali lurus saja. 1 kali 1 3 kali 3. Jadinya 1 kali 1 tadi sama dengan 1, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi hasil akhirnya ini. Oke, baik. Di sini saya akan melanjut ke soal yang kedua. Pengambilan satu bola sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Berarti di sini saya akan melakukan pengambilan yang pertama. Oke, yang saya dapat di sini bola hijau. Nah, jadi di sini saya tidak akan mengembalikan lagi karena di soalnya tadi pengambilan satu bola sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Jadi bola hijaunya saya taruh di sini. Kemudian saya akan melakukan pengambilan yang kedua. Oke, yang saya dapat di sini adalah bola merah. Jadi pengambilan yang keduanya di sini saya mendapatkan bola merah. Oke, di sini sebelum itu saya akan mencari hasil dari bola hijau. Oke, jadi NS-nya di sini sama dengan kombinasi 1 dari 15. Jadi di sini kombinasi 1 dari 15 itu sama dengan 15. Oke, kemudian lanjut ke rumus berikutnya. PA sama dengan NA per NS sama dengan 5/15 sama dengan 1/3. Jadi hasil pengambilan pertama yaitu bola hijau hasilnya sama dengan 1/13. 1/3. Sorry. Oke, kemudian setelah menemukan hasil pencarian yang pertama tadi 1/3, kita akan mencari hasil yang kedua. Pengambilan yang kedua. Di sini NA-nya sama dengan kombinasi 1 dari 5. Kemudian NS-nya kombinasi 1 dari 14. Mengapa 14? Karena polanya tersisa 14. Karena di soalnya tadi pengambilan tidak dikembalikan lagi. Kemudian lanjut ke rumusnya. P pulang tidak B setelah A sama dengan N B setelah A per NS. Oke, kemudian lanjut ke peluang bersyarat tadi setelah rumus yang tadi. PB setelah A sama dengan PA kali PB setelah A. Setelah rumusnya tadi peluang B setelah A sama dengan PA kali PB setelah A. Oke, jadi hasilnya 5/14. Kemudian di sini lanjut ke hasil yang bola hijau tadi. 1/3 kali dengan hasil yang ini tadi 5/14.
Jadi kita di sini kita kali lurusnya saja. Jadi 1 kali 5 per 3 kali 14 sama dengan 42. Jadi hasil kejadiannya sama dengan 5 per 42. Guys, sekarang giliran saya untuk menjelaskan tentang soal-soal ujian praktek. Jadi, saya atas nama Catherine Prisley Noville. Soal yang pertama itu menjelaskan dan menentukan peluang satu kejadian melalui pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali. Jadi di sini sudah ada satu buah dadu yang memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi mata dadu ini memiliki 6 sisi. Oke, selanjutnya saya akan melempar dadu ini 1 kali. Teman-teman bisa perhatikan ya pelemparan saya. Seperti yang dilihat, mata dadu yang muncul itu dari pelemparan satu buah dadu itu, mata dadunya itu 5. Jadi mata dadunya 5, maka dari itu saya bisa langsung tulis saja ya. Kita kan tadi disuruh untuk mencari nilai peluangnya. Oke, berarti rumus peluang itu tadi jadi rumus peluang kan NA per NS. NA ini itu kejadian, peluang kejadian. Kalau NS itu semesta atau yang bisa kita kenal itu ruang sampel. Oke, berdasarkan tadi pelemparan mata dadu yang saya lempar, yang pertama yang muncul tadi itu mata dadu yang muncul, mata dadu 5 ya teman-teman ya. Jadi mata dadunya 5, otomatis NA-nya kejadian pertamanya itu tadi itu kejadiannya 1 kali. Sedangkan NS-nya itu adalah 6. Kenapa 6? Karena mata dadu itu memiliki satu buah dadu itu memiliki 6 mata dadu atau 6 sisi. Ini mata dadu pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Intinya begitu ya teman-teman ya. Jadi kita langsung lanjut untuk mencari peluangnya menggunakan rumus ini. Berarti peluang sama dengan NA per NS. Berarti NA-nya tadi kan 1 ya. Jadi 1, NS-nya 6. Maka peluang perlemparan satu buah dadu 1 kali itu hasilnya adalah 1 per 6. Oke, setelah soal peluang yang pertama tentang pelemparan satu buah dadu tadi, sekarang selanjutnya itu soal pelemparan 4 buah koin dengan sebanyak 1 kali. Di sini sudah ada 4 buah koin ya teman-teman ya. Nah, kita akan melemparkan 4 buah koin ini 1 kali. Di mana dari 1 koin ini kan 2 sisinya, ada sisi gambar dan ada sisi angka. Jadi untuk ruang sampelnya atau semestanya itu 4 buah koin itu adalah 16 karena ada 4 koin dengan masing-masing setiap koin itu memiliki 2 sisi, gambar dan angka. Jadi jumlah seluruhnya kalau kita kalikan itu adalah 16. Maka saya akan mulai melempar koin ini. 1, 2, 3. Berdasarkan pelemparan yang saya lakukan, yang muncul itu adalah gambar, angka, dan angka. Jadi, dari pelemparan 4 buah koin ini, saya menghasilkan sisi gambarnya itu 2, dan sisi angkanya itu 2. Jadi, gambar, angka. Baik, berdasarkan pelemparan koin yang saya lakukan tadi, menghasilkan 2 sisi gambar dan 2 sisi angka. Jadi, saya telah membuat bond faktornya seperti ini. Berdasarkan bond faktor yang telah saya buat tadi, maka NA-nya atau peluang menghasilkan 2 sisi gambar dan 2 sisi gambar dan 2 sisi angka pada pelemparan 4 buah koin secara 1 kali itu, yang pertama itu angka-angka, gambar-gambar,
angka gambar angka gambar, angka gambar gambar angka, gambar angka, gambar angka angka gambar, gambar gambar angka angka, gambar angka gambar angka. Jadi jumlahnya itu ada 6. 6 buah yang 6 dia punya apanya? NA-nya atau kejadian yang terjadi pada pelemparan 4 buah koin dengan 2 sisi gambar dan 2 sisi angka. Jadi selanjutnya peluang dari pelemparan tadi yaitu NA sama dengan per NS. Nah, berdasarkan rumus NA yang didapat tadi dari pelemparan itu ada 6. Ada 6 tadi toh. Lalu NS-nya itu adalah 16. Maka langsung masuk ke rumus peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Nah, NA-nya di sini itu 6, per NS-nya itu 16. Maka ini merupakan hasil dari peluang kejadian yang kita buat. Jadi, peluang yang tadi kan 6 per 16 toh, maka ini bisa disederhanakan menggunakan dengan 2. Jadi 6 bagi 2 itu 3, 16 bagi 2 itu 8. Jadi hasil terakhirnya itu 3 per 8. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan soal yang berikutnya yaitu soal tentang pengambilan bola. Di sini sudah saya menyiapkan 15 buah bola dengan masing-masing warna hijau ada 5 jenis, warna merah ada 5 jenis, dan warna biru ada 5 jenis. Jadi semuanya terbilang 15 bola. Kan tadi sudah matang? 1, 2, 3. Oke, soal yang pertama itu tentang pengambilan satu bola sebanyak 2 kali dengan pengembalian. Jadi, baik, soal yang pertama itu pengambilan satu bola sebanyak 2 kali dengan pengembalian. Jadi, saya akan mengambil bola ya teman-teman ya. Oke, pengambilan pertama itu satu bola biru. Saya akan langsung tulis saja. Pengambilan pertama itu satu bola biru. Setelah pengambilan pertama, saya kembalikan lagi ya teman-teman ya. Lalu saya akan mengambil yang kedua. Satu bola biru lagi. Jadi pengambilan keduanya satu bola biru lagi. Oke. Nah, saya akan mengembalikannya lagi. Jadi berdasarkan pengambilan pertama satu bola biru dan pengambilan kedua satu bola biru dengan pengembalian, maka ini merupakan kejadian saling bebas. Kenapa saling bebas? Karena kejadian yang pertama ini dan kejadian kedua ini tidak saling berkaitan. Kita tadi kan ambil satu bola biru pertama dengan pengembalian. Sudah ambil bola biru tadi, lalu kita kembalikan lagi bola birunya ke dalam kantong plastik. Jadi tidak ada berpengaruhnya sama sekali dengan perubahan jumlah bolanya. Jumlah bolanya tetap sama karena kita kembalikan lagi. Begitu juga dengan pengambilan yang kedua. Tidak ada perubahan karena kita sudah ambil satunya tadi, kita kembalikan lagi ke dalam kotak, ke dalam plastik bening ini. Jadi tidak ada perubahan. Maka kejadian pertama dan kejadian kedua ini tidak saling berhubungan. Maka kita langsung saja dengan rumusnya teman-teman ya. Pengambilan pertama tadi berarti kita menggunakan rumus kombinasi ya teman-teman. Kenapa menggunakan rumus kombinasi? Karena ini kan tidak peraturannya secara acak kita ambil bolanya tadi. Maka kita langsung pakai rumus kombinasi. Kombinasi untuk bola biru ini 1 dari 5. Kan ada 5 bola biru ya. 5 bola biru. 5 bola biru. Berarti 1 dari 5. Maka hasilnya itu 5. Nah, untuk kejadian pertama ini kita sudah dapat NA-nya. NA-nya sama dengan 5. NA-nya sama dengan 5. Lalu sekarang berikutnya itu NS-nya atau ruang sampelnya atau bisa juga dengan semesta. Maka NS-nya, nah, karena kan ini tadi kan jumlah bolanya kan ada 15 toh, 15 untuk seluruhan bolanya. Sedangkan kita tadi hanya ambil satu bola biru, maka kita juga menggunakan rumus kombinasi yaitu kombinasi 1 dari 15.
kombinasi dari 15 itu sama dengan 15. Jadi ini adalah NS-nya. Maka setelah kita mengetahui NA dan NS-nya, kita langsung ke rumus peluang. Nah, peluang NA per NS. Maka kejadian A. Kejadian A-nya tadi itu adalah kita dapat sudah 5 ya. Berarti kita langsung tulis 5. Lalu ruang sampelnya atau semestanya itu adalah 15. Maka 5 per 15. Ini kan bisa disederhanakan. 5 bisa dibagi dengan 15. Bisa disederhanakan dengan 5. 5 dan 15 ini kan bisa disederhanakan dengan 5. 5 ini kita bagi 5 hasilnya 1 per 15 ini kita bagikan dengan 5 juga hasilnya itu 3. Jadi ini merupakan untuk kejadian pertamanya kita dapat peluangnya itu 1 per 3. 1, 2, 3. Baik, pengambilan pertama tadi kan 1 bola biru. Kita sudah dapat peluangnya. Peluangnya tadi adalah 1 per 3. Nah, selanjutnya kita akan pengambilan kedua tadi kita dapat juga 1 bola biru. Ini tadi sama dengan cara yang pertama. Berarti kita juga tetap sama ya teman-teman yang menggunakan rumus kombinasi. Jadi kombinasi untuk mencari NA dari pengambilan 1 bola biru ini, pengambilan keduanya itu berarti 1 dari 5. 1 dari 5. Maka kombinasinya itu atau NA-nya adalah 5. 5 faktorial atau 5 saja. Ini adalah NA-nya. Lalu selanjutnya kita cari dia punya ruang sampelnya atau bisa disebut juga semesta. NS-nya ini tadi sama ya dengan yang pertama. Berarti NS-nya itu pakai kombinasi juga yaitu 1 dari 15. Seperti yang tadi, kenapa 15? 1 dari 15 karena kita kan mengambil 1 bola dari 15 buah bola yang ada. Jadi dia punya ruang sampelnya itu adalah 15. Oke, kita langsung ke rumus peluangnya. Peluang kejadian B sudah ya. Ini yang ke B teman-teman. Berarti NA per NS. Nah, rumusnya berarti ini tadi kan dia punya NA tadi atau NB-nya itu ini 5 ya teman-teman ya. 5 per ruang sampelnya tadi itu 15. Nah, sama dengan yang tadi ini juga bisa disederhanakan dengan 3. Dengan 5. 5 bagi 5 itu 1. 15 dibagi 5 itu 3. Maka untuk pengambilan keduanya kita dapat juga dia punya peluang itu 1 per 3. Jadi pengambilan keduanya ya tadi untuk 1 bola biru kita sudah dapat peluangnya ya teman-teman ya. Peluangnya itu adalah 1 per 3. Nah ini sudah peluangnya. Selanjutnya kita akan jabarkan ini 2 ke dalam dia punya rumus. Nah rumus untuk mencari berapa peluang kejadian majemuk yang terjadi. Oke, jadi ini 2 tadi kan pengambilan pertama dan pengambilan kedua tidak ada hubungannya sama sekali. Pengambilan pertama tidak ada hubungannya dengan pengambilan kedua. Pengambilan kedua juga tidak ada hubungannya dengan pengambilan yang pertama. Jadi ini tidak saling berkaitan ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan berdasarkan rumusnya itu kita menggunakan peluang rumusnya itu saling bebas. Nah, di mana rumus saling bebas itu peluang A iris B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, selanjutnya kita langsung saja jabarkan hasilnya tadi. Peluang A tadi dalam pengambilan pertama itu 1 per 3 dikali dengan peluang B pada pengambilan kedua tadi itu 1 per 3. Kita bisa langsung kali saja teman-teman. 1 kali 1, 1 per 3 kali 3, 9. Ini tadi perjabarannya menggunakan perkalian bebas ya teman-teman. Langsung kali saja oleh teman-teman bisa. Jadi sekarang kita sudah dapat hasil peluangnya. Hasil peluang dari kejadian majemuk untuk pengambilan 1 bola secara 2 kali tanpa pengembalian itu adalah hasilnya 1 per 9. Teman-teman, jadi saya akan mengerjakan soal yang kedua tentang pengambilan 2 bola, pengambilan bola secara 2 kali tanpa pengembalian. Maka saya akan mencobanya dengan cara saya akan mengambil pengambilan pertama.
Oke teman-teman, ini dia pengambilan pertama saya dapat bola hijau. Jadi karena ini tadi kan tidak dikembalikan, jadi saya simpan di sini. Saya simpan dan saya tulis di sininya pengambilan pertama itu satu bola hijau. Lalu sekarang selanjutnya saya akan melakukan pengambilan yang kedua. Oke ya, pengambilan kedua saya dapat bola merah. Oke teman-teman, tadi kan saya sudah melakukan 2 kali pengambilan. Pengambilan pertama satu bola hijau dan pengambilan kedua itu satu bola merah. Nah, pengambilan ini kan tanpa dikembalikan. Jadi ini tadi bolanya saya sudah kasih keluar. Maka kita langsung cari peluang untuk kejadiannya. Jadi peluang kejadian pertama. Nah, satu bola hijau. Di sini tadi kan ada 5 bola hijaunya dari 15 bola yang tersedia. Otomatis pengambilan pertama itu kita menggunakan rumus kombinasi. Jadi kombinasi 1 dari 5. Maka hasilnya itu 5. Nah, ini merupakan NA-nya. Ini NA-nya. Lalu NS-nya. Untuk mencari NS-nya. Nah, tadi kan bolanya ada 15. Nah, sedangkan ambil pertama tadi kita ambil bola hijau. Nanti ambil bola hijau ini tadi kan dari 15 bola yang tersedia. Maka dia punya NS itu pakai kombinasi 1 dari 15. Maksudnya 15 inilah NS-nya. Lalu berikutnya kita langsung carikan peluang. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Maka NA di sini kan tadi dapatnya 5. NA tadi kan 5, jadi 5 per NS nya tadi 15. Nah, ini kan bisa disederhanakan dengan 5. 5 bagi 5 1, 15 bagi 5 3. Maka peluang pengambilan pertama satu bola hijau tanpa dikembalikan adalah 1 per 3. Lalu berikutnya saya akan lanjut mencari peluang untuk pengambilan yang kedua. Nah, pengambilan yang kedua ini tadi kan satu bola merah. Nah, satu bola merah tadi kan ada 5. Maka bisa kita ambil bola merah 5 yang tersedia, maka kita menggunakan rumus kombinasi. Jadi kombinasi 1 dari 5 sama dengan 5. Ini merupakan NA-nya. Nah, selanjutnya untuk mencari NS-nya atau ruang sampel. Teman-teman bisa lihat berbeda dari teman-teman ya. Kan pengambilan kedua tadi kan kita melakukan pengambilan pertama tadi kan tanpa dikembalikan bolanya, otomatis bolanya berkurang. Nah, otomatis saat kita melakukan pengambilan kedua, kita tidak lagi mengambil satu bola dari 15 bola yang tersedia, melainkan kita mengambil satu bola dari 14 bola yang tersedia. Kenapa 14? Kan berkurang satu tadi. Satu yang tadi kan kita tidak kembalikan lagi kan, jadi berkurang bolanya. Jadi 14 bola. Maka kombinasi 1 dari 14 sama dengan 14. Ini merupakan jadinya NS-nya. Oke, lanjut kita jalankan untuk mencari peluangnya. Peluang kejadian B setelah A terjadi. Kenapa kita peluang ini merupakan peluang kejadian B setelah A terjadi? Karena sebelum kita melakukan pengambilan kedua, kita harus melakukan pengambilan yang pertama ini dulu. Maka kejadian B ini itu terjadi setelah A terjadi. Jadi rumusnya peluang B setelah A terjadi itu NB setelah A per ini dari NS. Oke, lanjut. NB setelah A terjadi kan 14 kan? Salah, maksudnya NB setelah A terjadi kejadian B setelah A terjadi itu 5 per dia punya ruang sampel itu 14. Nah, ini tidak bisa disederhanakan, jadi hasilnya adalah 5 per 14. Oke teman-teman, tadi kan pengambilan pertama kita sudah dapat 1 per 3, sedangkan di pengambilan kedua kita dapat 5 per 14. Nah, selanjutnya kita tentukan sudah dia ini masuk ke rumus yang mana? Apakah peluang saling bebas, saling lepas, tidak saling lepas, ataukah peluang bersyarat? Teman-teman bisa lihat dari kejadiannya itu berbeda kan tidak punya hasilnya.
Ini tuh termasuk peluang apa? Kalau menurut saya tak memang. Kalau menurut rumus ini merupakan peluang bersyarat. Kenapa peluang bersyarat? Karena kejadian yang ini tadi terjadi harus setelah ini terjadi. Tidak bisa ini duluan, baru ini harus ini duluan, baru ini. Jadi itu kejadian B setelah A terjadi. Ini peluang bersyarat, otomatis rumusnya itu peluang A times B sama dengan peluang A kali peluang kejadian B setelah A terjadi. Oke. Tadi kan peluang A-nya itu 1/3 dikali peluang B setelah A terjadi tadi kan 5/14. Sekarang 5/14. Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Berarti kita langsung kali saja. 1 kali 6 itu 5. 3 kali 14 itu 14 dikali 3. 3 kali 4 12. Ingat 1 kali 3 kali 4 4. Jadi 3 kali 14 itu sama dengan 42. Maka untuk soal yang bagian B, pengambilan bola secara 2 kali tanpa pengembalian itu merupakan hasilnya merupakan 5/42. Sudah. Halo, perkenalkan nama saya Agnesa Febriana Risma Kowot. Saya dari kelas 12 IPS 5 dari kelompok 1. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas matematika, yaitu menentukan dan mendeskripsikan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat dari suatu percobaan acak. Nah, dengan melakukan proyek itu saya sudah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu dadu, bola, dan juga 4 buah koin. Nah, mari kita lanjutkan ke penjelasannya. Oke, pada contoh soal yang pertama ini, soalnya yaitu menjelaskan dan menentukan peluang suatu kejadian melalui pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 1 buah dadu dan saya akan melakukan pelemparan. Oke, dadu yang muncul itu adalah berjumlah 6 mata dadu. Langsung kita jabarkan saja ke papan tulis yang sudah saya siapkan. Oke, seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya tadi, yaitu pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali dengan menggunakan melalui peluang suatu kejadian. Nah, rumus peluang suatu kejadian yaitu adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, di sini kita belum mengetahui NA dan NS-nya. Jadi, mari kita cari dulu NA dan NS. Nah, cara mencari NA-nya itu, NA-nya tadi di situ adalah 1, A-nya adalah 6. Nah, kenapa saya tulis di sini NA-nya itu 1? Karena saya melakukan pelemparan sebanyak 1 kali. Jadi kejadiannya itu hanya 1 kali, dan mata dadu yang muncul tadi yaitu adalah mata dadu berangka 6. Nah, untuk NS-nya, NS itu kan ruang sampel, jumlah seluruhnya. Jadi, jumlah seluruh mata dadu ini kan ada 6. Jadi, NS-nya itu 6. Nah, lalu kita jabarkan ke rumusnya. Saya tulis di sini saja. PA sama dengan NA per NS sama dengan, nah, NA-nya tadi 1 dan NS-nya tadi 6. Jadi hasilnya itu adalah 1/6. Oke, untuk contoh soal nomor 2 itu adalah menyiapkan koin sebanyak 42 dan melakukan pelemparan koin sekaligus sebanyak 1 kali. Di sini saya sudah menyiapkan 4 buah koin dan saya akan melakukan pelemparan. Sekarang saya akan melakukan pelemparan 4 buah koin sebanyak 1 kali. Oke, mata koin yang muncul itu adalah angka, 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 dan angka. Mari kita jabarkan ke papan tulis yang sudah saya siapkan. Oke teman-teman, dari pelemparan yang sudah saya lakukan tadi, saya akan jabarkan ke papan tulis ini. Nah, bisa dilihat, saya sudah membuat sebuah pohon faktor agar kita lebih mengerti lagi
cara mencari apa tadi? Koin, peluang terjadi kejadian yang terjadi ketika saya melempar koin. Nah, yang kita cari di sini juga itu adalah NA dan NS-nya. Nah, pertama kita cari NA. Kita tulis di sini NA. NA-nya di sini tadi. Nah, ketika saya melakukan pelemparan 4 buah koin tadi, yang muncul yaitu adalah muncul sisi angka pada koin. Kan koin itu ada 2 sisi, yaitu gambar dan angka. Nah, kita akan mencari di sini mana kejadian-kejadian yang munculnya itu angka, dan angka. Nah, kita bisa lihat di sini 1. Kita lingkar saja. Kita cari lagi. Nah, sepertinya jumlah koin yang memiliki angka, dan angka itu hanya ada 1. Jadi NA-nya itu adalah 1. Dengan A-nya angka, dan angka. Oke teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan NA-nya itu 1, sekarang kita mencari NS-nya. Oke. Nah, NS-nya itu, NS itu kan sama dengan ruang sampel. Nah, koinnya tadi akan ada 4, dan setiap koin itu memiliki sisi angka dan gambar. Jadi satu koin itu memiliki dua sisi. Jadi kita jabarkan saja menjadi 4 kali 4, yaitu sama dengan 16. Nah, sekarang kita jabarkan NA dan NS, yaitu ke rumus peluang kejadian tadi. PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi itu 1, dan NS-nya itu 16. Nah, jadi hasil dari pelemparan kejadian yang telah kita buat itu tadi, hasilnya itu adalah 1/16. Oke teman-teman, untuk contoh soal nomor 3 yaitu adalah pengambilan satu bola sebanyak 2 kali dengan pengembalian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bola, yaitu jumlahnya itu 15, di mana 5 bola berwarna merah, 5 bola berwarna biru, dan 5 bola berwarna hijau. Nah, di sini saya akan mengambil bola secara random atau acak. Oke. Oke. Bola yang saya dapat pertama itu adalah bola berwarna biru. Nah, kita taruh lagi karena tadi suruhnya itu dengan pengembalian. Nah, karena disuruhnya tadi mengambil bola sebanyak 2 kali, maka kita akan mengambil bola sekali lagi. Oke. Bola kedua yang saya dapat adalah bola berwarna merah. Dan di sini saya akan menaruhnya lagi ke wadah yang sudah saya siapkan tadi. Oke, langsung saja kita jabarkan ke papan tulis. Oke teman-teman, dari kejadian yang sudah kita lakukan yaitu adalah mengambil bola satu bola sebanyak 2 kali. Nah, kejadian pertama tadi yaitu saya akan mengambil bola berwarna biru. Itu disebut dengan kejadian pertama. Dan kejadian kedua tadi itu saya mengambil bola berwarna merah. Itu disebut dengan kejadian kedua. Nah, jika kita lihat tadi dari bentuk soal itu, di sini kita akan menggunakan rumus saling bebas. Kenapa? Karena saling bebas itu adalah di mana ketika kejadian A itu dan kejadian B ini tidak saling mempengaruhi. Dari soal juga kejadian A dengan B ini tidak saling mempengaruhi. Nah, rumus kejadian saling bebas itu adalah PA iris B sama dengan PA kali PB. Nah, di sini kan kita belum mengetahui PA dan PB-nya. Jadi pertama-tama yang kita harus lakukan itu adalah mengetahui PA dan PB-nya. Nah, rumusnya tadi kan adalah PA sama dengan NA per NS. Nah, kita cari dulu NA dari kejadian pertama itu bola biru. Nah, NA. Nah, tadi kejadian pertama itu adalah mengambil bola biru dari jumlah bola biru itu ada 5. Nah, kita mengambil satu bola, di sini kita akan menggunakan kombinasi. Kombinasi dari berapa? Yaitu 1 dari 5. Kenapa 1 dari 5? Karena jumlah bola berwarna biru tadi adalah ada 5. Dan kita mengambil satu bola dari jumlah keseluruhan bola berwarna biru. Nah, kombinasi 1 dari 5 itu sama dengan 5. Nah, untuk NS-nya sekarang. NS-nya, cara carinya juga kita menggunakan
kombinasi. Kombinasi dari berapa? Kombinasi dari 1 dari 15. Kenapa 1 dari 15? Nah, NS tadi kan jumlah seluruh ruang sampelnya. Jadi, bolanya tadi kan ada 15. Nah, kita mengambil satu bola dari 15. Makanya kombinasinya itu adalah 1 dari 15. Nah, kombinasi 1 dari 15 itu sama dengan 15. Sekarang, kita jabarkan ke rumusnya. Oke. PA sama dengan NA per NS. Sama dengan NA-nya tadi adalah 5 dan NS-nya itu 15. 5 per 15, ini bisa kita perkecilkan lagi dengan 5, yaitu 1 per 3. Oke. Jadi, hasil dari kejadian pertama itu tadi mengambil satu bola biru itu sama dengan 1 per 3. Oke. Setelah kita mencari kejadian pertama tadi atau kejadian A, sekarang kita akan mencari kejadian B, yaitu kejadian bola merah. Kita tulis lagi rumusnya. Di sini kita tulisnya PB sama dengan NB per NS. Kita cari dulu NB-nya. Nah, sama dengan kejadian pertama tadi, kombinasinya yaitu 1 dari 5. Kenapa? Karena jumlah bola berwarna merah tadi kan juga ada 5. Kita ambil 1, jadinya 1 dari 5. Mengambil satu bola dari jumlah bola keseluruhan itu adalah 5. Nah, kombinasi 1 dari 5 itu tadi adalah 5. Sekarang NS-nya kita juga pakai kombinasi sama ya. Kombinasi 1 dari 15. Karena kita mengambil bola 1 dari jumlah keseluruhan bola itu dari 15. Jadi hasilnya itu adalah 15. Oke, kita jabarkan ke rumusnya itu PB sama dengan NB per NS sama dengan berapa tadi? 5 per 15. Kita bisa kecilkan ini dengan 5. 5 bagi 5 itu 1. 5 bagi 15 itu sama dengan 3. Hasilnya juga sama 1 per 3. Kita tulis di sini. Oke, selanjutnya itu adalah kita menjabarkannya ke rumus saling bebas. Oke, rumus saling bebas itu adalah PA iris B sama dengan PA kali PB. Oke. Seperti yang kita ketahui tadi, PA-nya tadi atau kejadian pertama itu atau kejadian A-nya itu sama dengan 1 per 3, yaitu pengambilan bola biru. Nah, dikali PB-nya itu adalah kejadian kedua atau kejadian B, itu pengambilan bola merah, yang hasilnya juga itu sama dengan 1 per 3. Nah, 1 per 3 kita kalikan, 1 per 3 kali 1 per 3 itu sama dengan 1 per 9. Jadi, untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah 1 per 9. Oke teman-teman, tadi soal nomor 3 itu adalah mengambil bola sebanyak 2 kali dengan pengembalian. Tetapi untuk soal nomor 4 itu kita mengambil satu bola sebanyak 2 kali tapi tanpa pengembalian. Jadi saya akan mengambil bola tetapi tanpa pengembalian. Ingat, tanpa pengembalian. Oke, saya akan mengambil bolanya. Oke, bola yang saya dapat adalah berwarna hijau. Kita tulis kejadian pertama. Kita taruh di sini karena tadi tanpa pengembalian. Jadi tidak usah kita kembalikan lagi. Bola hijau. Oke. Jadi saya akan mengambil bolanya lagi satu kali tanpa pengembalian. Oke. Bola yang saya dapat adalah berwarna merah. Kita tulis, kita taruh sini karena tadi suruhannya tanpa pengembalian. Kejadian kedua itu bola merah. Oke teman-teman, dari soal yang kita amati ini, kita menggunakan rumus bersyarat atau bersyarat, ya. Kenapa? Kejadian bersyarat itu adalah kejadian yang mereka itu tidak saling lepas tetapi saling mempengaruhi, di mana
kejadian B itu terjadi setelah kejadian A terjadi, atau bisa juga sebaliknya, kejadian A itu terjadi apabila kejadian B sudah terjadi. Tetapi dari soal ini yang terjadi itu adalah kejadian B terjadi ketika kejadian A, atau setelah kejadian A itu telah terjadi. Nah, rumus dari bersyarat itu adalah P kejadian B telah terjadi setelah kejadian A terjadi sama dengan P A iris B per kejadian B terjadi setelah A terjadi. Oke. Untuk itu, kita sama seperti nomor 3 tadi, kita harus mengetahui PA dan PB-nya. Nah, di sini PA-nya itu adalah kejadian satu bola, pengambilan satu bola tadi yang berwarna hijau. Oke. NA per NS. NA-nya itu NA-nya juga kita pakai kombinasi, yaitu kombinasi dari 1/5. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena kita mengambil satu bola tadi, dari jumlah bola hijau tadi ada 5, jadi kombinasi 1/5 sama dengan 5. Untuk NS-nya juga sama, yaitu kombinasi dari 1/15, karena jumlah seluruh bolanya tadi adalah 15. Oke, kita jabarkan ke rumusnya. NA per NS sama dengan 5/15, kita kecilkan menjadi 1/3. Jadi hasilnya itu adalah 1/3, saya tulis di sini. Oke, berikutnya kita mencari kejadian B-nya. NA, NB per NS. Nah, kita cari NB-nya. NB-nya juga teman-teman sama, yaitu kombinasi 1/5 sama dengan 5. Sudah sedikit besar. Oke, untuk NS di sini teman-teman agak berbeda dari NS kejadian pertama tadi. Untuk NS kejadian B ini, itu kombinasi 1/14. Kenapa 14? Nah, seperti yang kita ketahui tadi, pada saat kita mengambil bola tadi, yang muncul itu adalah bola hijau. Dan kita mengambil bola itu tanpa pengembalian. Jadi kita mengambil satu bola dari 15 bola. Itu makanya tadi NS dari kejadian A itu sama dengan kombinasi 1/15. Tapi untuk kejadian kedua itu 1/14. Kenapa? Karena kita mengambil bola berwarna merah tadi dari 14 jumlah bola. Kenapa? Karena kita sudah mengambilnya satu bola tadi di kejadian pertama tanpa pengembalian. Jadi makanya di sini hasilnya itu adalah kombinasi 1/14. Nah, kombinasi 1/14 itu sama dengan 14. Nah, kita jabarkan ke rumusnya. NA, NB per NS sama dengan NB-nya tadi sama dengan 5 dan NS-nya itu sama dengan 14. Ini tidak bisa diperkecilkan. Jadi hasilnya itu adalah 5/14. Oke. Setelah kita mengetahui PB dan PA-nya tadi, sekarang kita jabarkan ke rumus bersyarat. Oke teman-teman, karena kita tadi sudah mengetahui PA dan PB-nya, kita jabarkan ke rumus bersyarat, yaitu P kejadian B setelah A terjadi sama dengan P A iris B per PA. Nah, di sini tadi kejadian B setelah A terjadi itu sama dengan 5/14. Dan di sini kita tidak ada irisannya. Kita tidak mengetahui irisannya. Dan PA-nya itu tadi sama dengan 1/3. Nah, karena kita tidak mengetahui irisannya tadi, jadi kita kali silang saja tadi kejadian B setelah A terjadi dengan PA yang sudah kita dapatkan. Jadi sama dengan 5/14 kita kali dengan 1/3. Oke. Oke, kita kalikan. 5 kali 1 itu kan sama dengan 5,
Dan 14 kali 3 itu sama dengan 42. Jadi hasilnya itu adalah 5/42. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang tadi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Carlos Kawan, kelas 12 IPS 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang peluang. Langsung saja, saya menjelaskan dan menentukan peluang suatu kejadian. Yang pertama itu pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali. Baik, saya akan melempar dadu sebanyak 1 kali pelemparan. Baik, di sini saya akan mendapatkan mata dadu 2. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan. PA sama dengan NA per NS. NA itu peluang kejadian A, dan NS itu ruang sampel. NS nya sama dengan 6 dan NA nya sama dengan 2. Hanya 1. Mohon maaf, di sini 1. NS ini tadi diperoleh dari banyaknya sisi pada dadu ini, sedangkan NA itu sama dengan 1 itu karena diperoleh dari 1 kali pelemparan. Jadi NA dan NS tadi kita masuk ke rumus, tadi hasilnya sama dengan 1/6. Baik, pada soal kedua, yaitu pelemparan 4 buah koin sekaligus sebanyak 1 kali. Baik, di sini saya akan melemparkan 4 buah koin sekaligus. Baik, di sini saya memperoleh 4 sisi gambar pada koin. Baik, di sini NA-nya tadi sama dengan 1 dan NS-nya sama dengan 16. 16 ini diperoleh dari 4 sisi angka dan 4 sisi gambar. Sehingga 4 kali 4 sama dengan 16. Sehingga PA sama dengan NA per NS. NA-nya tadi sama dengan 1 per NS-nya sama dengan 16. Hasilnya sama dengan 1/16. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Di sini sudah terdapat 15 bola, yaitu terdapat 5 bola warna biru dan 5 bola warna merah dan 5 bola warna hijau. Pertama-tama di sini suruhannya pengambilan 1 bola sebanyak 2 kali dengan pengambilan. Di sini saya akan mengambil bola secara acak. Baik, di sini saya mendapatkan bola berwarna merah. Baik, selanjutnya saya menyimpan kembali dan mengambil pengambilan kedua. Baik, di sini saya mendapatkan bola berwarna biru. Pengambilan kedua, bola biru. Baik, selanjutnya kita akan mencari NA-nya dulu. Sama dengan kombinasi 1 dari 5 sama dengan 5, dan NS-nya sama dengan kombinasi 1 dari 15 sama dengan 15. Setelah itu PA sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya tadi 5 dan NS-nya tadi sama dengan 15. 5/15 ini bisa disederhanakan menjadi 1/3. Selanjutnya kita akan mencari NB. NB-nya sama dengan kombinasi 1 dari 5 sama dengan 5, dan NS sama dengan kombinasi 1 dari 15 sama dengan 15.
PB sama dengan ND per NS sama dengan NB nya tadi 5 dan NS nya sama dengan 15. 5 per 15 ini bisa disederhanakan menjadi 1/3. Baik, setelah kita mencari peluang kejadian A dan kejadian B, maka kita merumuskan ke peluang saling bebas. Kenapa dikatakan peluang saling bebas? Karena kejadian 1 dan kejadian 2 tadi tidak saling berkaitan. Jadi PA garis B sama dengan PA kali PB sama dengan PA nya tadi 1/3 kali PB nya juga tadi 1/3. Maka 1 kali 1 di sini 1 dan 3 kali 3 di sini sama dengan 9. Maka hasilnya 1/9. Baik, yang kedua itu saya akan mengambil satu bola sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Baik, di sini saya mendapatkan bola berwarna biru. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengambilan yang kedua. Baik, di sini saya mendapatkan bola berwarna hijau. Selanjutnya kita akan mencari peluang A-nya. NA sama dengan kombinasi 1/5 sama dengan 5 dan NS sama dengan kombinasi 1/15 sama dengan 15. Terus TA sama dengan NA per NS. NA nya tadi 5 dan NS nya sama dengan 15. Jadi 5/15 ini bisa disederhanakan menjadi 1/3. Baik, kejadian keduanya NA nya sama dengan 5. Maksudnya NA nya kombinasi 1/5 sama dengan 5 dan NS kombinasi 1/14. Karena bola yang tersisa itu 14. Jadi kombinasi 1/14 sama dengan 14. Baik. B setelah kejadian A sama dengan N B setelah kejadian A per NS. N setelah kejadian A nya tadi 5 dan NS nya tadi itu 14, maka hasilnya 5/14. Baik, peluang besarannya B setelah kejadian A terjadi sama dengan PA kali B setelah kejadian A terjadi. Baik, PA nya tadi sama dengan 1/3 kali B setelah kejadian A nya tadi itu sama dengan 5/14 sama dengan 1 kali 5 itu sama dengan 5 per 3 kali 14 itu 42. Maka hasil dari peluang besarannya itu 5/42. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Teresia Dulfaris Sarmento, saya dari kelas 12 IPS 5. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan contoh soal dari materi peluang. Nah, di depan saya sekarang terdapat satu buah dadu yang terdiri dari 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Langsung saja saya akan membaca soal nomor 1. Menjelaskan dan menentukan peluang suatu kejadian melalui pelemparan satu buah dadu sebanyak 1 kali.
Baik, saya akan melempar satu buah dadu. Baik, yang saya dapatkan adalah mata dadu 5. Baik, setelah saya melemparkan satu buah dadu, yang saya temukan adalah 5 mata dadu. Langsung saja saya jabarkan dalam rumus. Rumusnya P A sama dengan N A per N S. Setelah itu, kan tadi saya sudah melempar satu buah dadu, langsung saja sama dengan 6 NA sama dengan 1 A sama dengan 5. Kenapa NS sama dengan 6? Karena dari satu buah dadu terdapat 6 mata dadu. Dan kenapa NA-nya sama dengan 1? Karena pada pelemparan saya hanya melempar satu kali. Setelah itu A-nya sama dengan 5 karena saat saya melemparkan satu buah dadu ini muncul 5 mata dadu. Setelah itu saya langsung jabarkan lagi pada rumus yang pertama telah saya jabarkan, yaitu PA sama dengan NA per NS. Jadi NA sama dengan 1 per 6. Jadi hasil dari pelemparan satu buah dadu ini adalah 1 per 6. Oke teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan soal yang kedua. Pada saat ini saya memiliki 4 buah koin. Nah, langsung saya membaca soalnya. Menjelaskan dan menentukan peluang suatu kejadian melalui pelemparan 4 buah koin sekaligus sebanyak 1 kali. Baik, saya akan melakukan pelemparan 4 buah koin sebanyak 1 kali. Oke teman-teman, pada pelemparan ini ada gambar, angka. Oke teman-teman, setelah saya melempar 4 buah koin ini, saya menemukan 4 sisi, yaitu angka-angka, gambar-gambar. Seperti yang dijabarkan oleh teman Cerin, saya langsung menjelaskan pada rumusnya. Rumus PA sama dengan NA per NS sama dengan NS sama dengan 16, NA sama dengan 7. Lalu kenapa NS sama dengan 16? Seperti yang kita ketahui, 4 buah koin 4 kali 4 sama dengan 16. Lalu NA sama dengan 7 karena terdapat 2 angka dan 2 gambar sebanyak 7. Lalu kita masukkan lagi pada rumusnya. PA sama dengan NA per NS, hasilnya sama dengan 7 per 16. Jadi peluang dari pelemparan 4 buah koin ini adalah 7 per 16. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 2 bagian A. Contoh soalnya, menjelaskan dan menentukan peluang kejadian majemuk melalui pengambilan satu bola sebanyak 2 kali dengan pengambilannya. Seperti yang teman-teman lihat, saat ini saya memiliki satu kantong plastik yang berisikan 15 bola dengan warna-warna yang berbeda. Masing-masing 5 warna biru, 5 warna hijau, dan 5 warna merah. Baik, di sini dari soal ini kita bisa tahu bahwa pengambilan satu bola sebanyak 2 kali dengan pengambilannya. Baik, saya akan mengambil satu bola. Pengambilan bola pertama, saya mendapatkan bola berwarna biru. Langsung saja saya tulis. Pengambilan bola itu berwarna biru.
Selanjutnya saya akan mengambil satu bola lagi. Baik, bola yang saya dapat yang kedua berwarna merah. Saya tulis. Baik, saya langsung menjabarkannya. NA sama dengan kombinasi dari 1/5. Hasilnya tetap 5. Lalu N5 sama dengan kombinasi dari 1/15 sama dengan 15. NA per NS sama dengan 5/15 sama dengan 1/5. Jadi peluang dari pengambilan bola pertama adalah 1/5. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengambilan bola kedua. Langsung saja saya menjabarkannya. NA sama dengan kombinasi dari 1/5 sama dengan 5. NB sama dengan kombinasi dari 1/5 S sama dengan kombinasi dari 1/15. Ini tadi hasilnya sama dengan 5. Ini hasilnya sama dengan 15. NB per NS sama dengan 5/15 sama dengan 1/3. Jadi peluang dari pengambilan bola kedua adalah 1/3. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan kegiatan saling bebas karena kesediaan 1 dan 2 tidak saling berkaitan. Jadi P sama dengan A irisan B sama dengan PB kali PB. Langsung saja kita mengambil hasil dari peluang bola pertama dan peluang bola kedua. 1/3 dikali 1/3 sama dengan 1/9. Jadi hasilnya adalah 1/9. Baik, saya akan menjelaskan masih di contoh soal nomor 2, tapi ini di bagian B dengan bunyi soal pengambilan satu bola sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Di sini saya akan mengambil 2 bola. Baik, yang pertama saya mendapatkan bola berwarna biru. Pengambilan, saya tulis pengambilan bola satu warna biru tanpa dikembalikan. Di sini, dan saya akan mengambil bola yang kedua. Baik, bola yang kedua berwarna hijau dan ini seperti bola berwarna biru tanpa dikembalikan. Saya tulis pengambilan A sama dengan kombinasi dari 1/5 sama dengan 15.
S sama dengan kombinasi dari 1 per 15. Ini jangan, maaf, ini tadi 5, ini 5, sedangkan ini 15. Lalu peluang kejadian A sama dengan NA per NS sama dengan 5 per 15 sama dengan 1 per 3. Maka hasil dari peluang kejadian pengambilan bola pertama adalah 1 per 3. Langsung saja kita ke pengambilan bola kedua. Pada pengambilan bola kedua, kita langsung jabarkan saja. NA sama dengan kombinasi dari 1 dan 5, hasilnya sama dengan 5. NS sama dengan kombinasi dari 1 per 14 sama dengan 14. Kenapa 14? Seperti yang kita ketahui, bola yang ada di kantong plastik ini berjumlah 15 dan kita mengambil satunya dan menghasilkan sisa 14. Jadi kita langsung memasukkan ke rumus P sama dengan kejadian. Perkenalkan, nama saya Patrisius Doro Ramajai. Saya dari kelas 12 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 berkaitan dengan pelemparan 4 buah koin selama 1 kali. Baik, di sini dari pelemparan 4 buah koin tadi saya mendapatkan gambar angka. Selanjutnya teman-teman, kita langsung ke rumusnya. Sama dengan 1. Kenapa 1? Karena hasil pelemparan 4 buah koin tadi selama 1 kali. Kemudian hasilnya tadi angka dan angka. Kemudian NS-nya itu 4 kali 4. Di sini kenapa 4? Karena 4 koin. Ada di 4 kali 4 tadi hasilnya 16. Kemudian PA-nya sama dengan NA per NS. Dan tadi hasilnya 1 per 16. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung membacakan soal. Di sini saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Yaitu pengambilan 1 bola sebanyak 2 kali dengan pengembalian bola. Di sini soalnya itu di mana pengambilan 1 bola sebanyak 2 kali. Sebelum saya melakukan pengembalian itu, jumlah bola yang ada pada kartu yang saya pegang itu 15. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung mengerjakan soal yang kedua. Soalnya itu pengambilan 1 bola sebanyak 2 kali dengan pengembalian bola. Sebelum saya melakukan pengambilan bola itu, jumlah bola yang ada pada kantong itu 15. Di antara lain itu 5 bola merah, 5 bola hijau dan 5 bola biru. Kemudian di sini saya akan melakukan pengambilan bola. Di sini saya mendapatkan pemain bola itu bola berwarna merah. Terus tuh NA-nya sama dengan 5, sedangkan NB-nya itu sama dengan 15. Kemudian PA-nya sama dengan 5 per 15 sama dengan 1 per 3. Yang kedua itu di sini saya disuruh mengambil bola lagi. Di sini saya mendapatkan bola berwarna merah. Selanjutnya langsung ke rumus. Selanjutnya itu NB sama dengan 5
NS-nya sama dengan 15. Selanjutnya itu PB-nya sama dengan 5/15. Hasil dari 5/15 itu 1/3. Kemudian kita masuk ke rumus. PA iris B-nya sama dengan PA kali PB. PA-nya itu sini saya akan mengerjakan bagian B. Di sini saya disuruh pengambilan bola. Saya akan mengambil. Di sini saya mendapatkan bola berwarna biru. Jadi pengambilan. Pengambilan satu tadi itu bola biru. Jadi teman-teman, NA-nya sama dengan 5, NB-nya sama dengan 15. Kemudian PA sama dengan 5/15 sama dengan 1/3. Kemudian saya di sini disuruh pengambilan bola lagi. Di sini saya akan di sini saya mendapatkan bola berwarna merah. Selanjutnya itu kemudian itu sama dengan N A setelah A sama dengan 5. Kemudian NS-nya sama dengan 14. Kenapa 14? Karena jumlah bola yang pada kartunya berkurang. Kemudian itu PB setelah A itu sama dengan NB setelah A. Terima kasih.